surga, dunia, bahkan sampai kehidupan terbawah yang disebut neraka, mengandung yang namanya ilmu pengertian. Itulah kitab sesungguhnya yang sebaiknya saudara dan saya mengekstrak kebenaran-kebenaran itu daripadanya. Saya tentu tidak melarang atau tidak mengajarkan Anda tidak membaca kitab suci. Silakan baca, karena itu juga akan menjadi sedikit tambahan referensi dari pengertian yang Anda dapat dari alam, dari semesta, dan dari kitab. Anda akan kemudian meramunya dengan bimbingan tuntunan roh suci yang ada di dalam setiap kita. Maka pengertian yang origin, pengertian yang murni akan didapat dari perpaduan cara-cara itu. Membaca kitab itu baik, tetapi memahami esensi yang murninya harus dilakukan dengan cara mandiri, dengan sembahyang secara khusus, menyatu dengan yang empunya ilmu itu sendiri. Halo Metafisiker, senang kembali dapat menjumpai Anda. Saya Demulya Supriyatna. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri ruang dan waktu kembali ke masa ribuan tahun silam. Untuk apa? Untuk membuka sebuah wawasan, untuk memahami bagaimana orang-orang terkemuka pada zaman itu, pada waktu itu, bagaimana cara mereka mendapatkan sebuah pengertian, sebuah wawasan, sebuah ilmu terhadap apapun yang dipakai untuk menjalani kehidupan pada masa itu. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan dasar apa yang menjadi penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Beberapa waktu yang lalu salah satu audiens bertanya kepada saya, disiplin ilmu apa yang Bapak pakai di dalam menjelaskan semua topik yang dia cukup terkesan dengan topik-topik yang saya sampaikan. Lalu di kolom komentar saya merespon pertanyaan tersebut. Saya katakan bahwa setiap pengertian, setiap ilmu, apapun yang ada di akademis, sebenarnya itu bukan berasal dari sebuah proses akademis atau dari sekolah atau dari kuliah. Karena seorang penemu disiplin ilmu apapun itu, dia mendapatkannya secara mandiri dengan cara tertentu yang mereka masing-masing lakukan, sehingga pengertian-pengertian tersebut kemudian dibukukan, kemudian dicatat secara terstruktur, dan kemudian itulah yang menjadi disiplin-disiplin ilmu yang diajarkan atau yang saudara-saudari pelajari di akademis. Saya menjawab, demikianlah cara saya mendapatkan berbagai pengertian yang saya sampaikan di dalam channel saya, di dalam video-video di channel saya ini. Jadi itu semua saya dapatkan dari keterhubungan saya dengan yang empunya ilmu itu sendiri, yang memiliki segala macam pengertian itu sendiri, yaitu di dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Kenapa saya tidak belajar di akademis? Kenapa saya tidak mempelajarinya di kampus-kampus atau universitas-universitas tertentu? Yang mendasarinya dan yang menjadi dasar saya, kenapa saya memakai cara ini? Karena saya ingin mendapati sebuah pengertian yang murni, pengertian yang origin. Lalu mungkin saudara bertanya, apakah ada pengertian yang sudah tidak murni, yang tidak origin lagi? Dengan hormat, saya tidak bermaksud mendiskreditkan catatan sakral manapun atau kitab manapun, tetapi
di dalam intuisi saya, di dalam hati saya yang paling terdalam, saya terbuka sebuah pengertian seperti ini. Sangat mungkin sebuah catatan sakral sekalipun yang sekarang dikenal sebagai kitab suci itu mengalami yang namanya pembiasan, gradasi, esensi yang murni dari awalnya. Dari generasi ke generasi, dari turunan ke keturunan, terlebih lagi dari guru ke guru yang menyampaikan topik yang sama, hal yang sama, objek yang sama, saya mendapati satu dengan yang lainnya berbeda. Kenapa demikian? Itu yang saya sebut terjadi pembiasan, gradasi, sehingga sangat mungkin maksud dan tujuan awal, esensi dari sebuah substansi itu menjadi bias. Dan bahkan sangat mungkin itu terkontaminasi oleh kepentingan setiap generasi pada waktu pengertian itu disampaikan untuk kepentingan tertentu. Kalau Anda sedikit kritis bagaimana susunan sebuah catatan yang disebut suci sakral itu ditata, dimasukkan di dalam sebuah yang namanya kitab, itu melalui seleksi oleh beberapa orang atau oleh sekelompok orang. Artinya sangat mungkin hal itu juga kemudian lebih menguntungkan hal tertentu dan mendiskreditkan hal tertentu. Itu yang saya temukan di dalam pengertian saya, kenapa saya memilih cara mandiri di dalam mendapatkan berbagai-bagai pengertian yang menurut saya sangat penting, sangat fundamental untuk saya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dan itu juga yang dilakukan, dan itu juga yang terjadi dengan orang-orang pendahulu kita. Sebut saja nabi-nabi besar di dalam sejarah. Ayub, Nuh, Henokh, atau Khidir, atau bahkan Adam sendiri. Apakah ada sebuah catatan atau sebuah kitab yang mereka pelajari? Sejauh hari ini yang saya mengerti, yang saya tahu, tidak ada catatan kitab yang mereka baca. Kalau saja seandainya itu ada, seharusnya juga kitab-kitab suci yang dipakai oleh kelompok-kelompok spiritual atau agama harusnya juga mencatat bahwa ada kitab yang dipelajari oleh Nuh, ada kitab yang dipelajari oleh Ayub, dan ada kitab yang diterima oleh Adam dari sang pemilik kehidupan itu sendiri. Dari semua serangkaian apa yang saya kisahkan kali ini, saya hanya ingin saudara-saudari memahami bahwa kalau saudara-saudari ingin mendapatkan sebuah pengertian yang murni, sebuah pengertian yang origin, yang tidak terkontaminasi oleh berbagai-bagai kepentingan, baik individu atau golongan, maka cara yang paling masuk akal untuk Anda mendapatkan itu adalah dengan melakukannya secara mandiri. Sulaiman, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling bijaksana dan berilmu. Atau Raja Salomo, Sulaiman atau Salomo itu sama. Daud juga demikian, ia seorang raja dan nabi yang besar. Lalu dari petunjuk kedua tokoh besar ini, saya mendapatkan sebuah petunjuk nyata bahwa mereka mengatakan bahwa ilmu itu, pengertian itu terdapat di jalan, di lapangan, di tempat-tempat umum. Sulaiman mengatakan demikian. Apa maksudnya dari perkataan itu? Untuk belajar sebuah pengertian, sebuah ilmu,
kitab yang sesungguhnya itu terdapat di langit, di alam semesta, di bumi, di dalam kehidupan realitas sehari-hari. Kalau Anda dengan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan pengertian, maka Sulaiman atau Raja Salomo memberikan sign bahwa kita dapat menemukan kebenaran pengertian ilmu di dalam realitas sehari-hari. Daud juga menunjuk bahwa langit penuh dengan kebijaksanaan, artinya penuh dengan ilmu. Dari surga, dunia, bahkan sampai kehidupan terbawah yang disebut neraka, mengandung yang namanya ilmu, pengertian. Itulah kitab sesungguhnya yang sebaiknya saudara dan saya mengekstrak kebenaran-kebenaran itu daripadanya. Saya tentu tidak melarang atau tidak mengajarkan Anda tidak membaca kitab suci. Silakan baca, karena itu juga akan menjadi sedikit tambahan referensi dari pengertian yang Anda dapat dari alam, dari semesta, dan dari kitab. Anda akan kemudian meramuknya dengan bimbingan tuntunan Roh Suci yang ada di dalam setiap kita. Maka pengertian yang origin, pengertian yang murni akan didapat dari perpaduan cara-cara itu. Membaca kitab itu baik, tetapi memahami esensi yang murninya harus dilakukan dengan cara mandiri, dengan sembahyang secara khusus, menyatu dengan yang empunya ilmu itu sendiri. Sekilas saya akan mereview sedikit tentang pengertian yang saya dapat dari proses yang saya paparkan barusan, yaitu dari alamiah, mandiri, yaitu tentang sebuah wisdom, sebuah pengertian, sebuah ilmu tersembunyi dari tentang yang namanya segitiga. Kenapa harus segitiga? Bahkan piramida itu sendiri adalah bentuk dari segitiga 4 sisi. Sekilas saja saya memberi sebuah clue kepada seluruh audiens metafisiker semua. Konsep segitiga itu terdapat dalam semua hal. Tubuh, jiwa, roh. Surga, bumi atau kehidupan nyata, neraka, 3 sisi. Hampir di dalam setiap hal, konsep 3 sisi, 3 sudut itu terdapat di dalam semua kehidupan. Maka sebab itu saya dengan antusias untuk menyampaikan berbagai pengertian berbasis segitiga yang saya dapat dari cara yang sudah saya paparkan, dengan tujuan kalau pengertian itu, ilmu itu sudah begitu bermanfaat bagi saya secara pribadi, memperbaiki kualitas kehidupan saya secara fisik, secara mental, jiwa, dan secara roh spiritual, maka itu juga pasti akan juga sangat bermanfaat bagi semua Anda. Karena itu sejatinya adalah pengertian atau ilmu yang disediakan oleh pemilik kehidupan disediakan bagi kita semua sebagai alat menjalani kehidupan, baik di masa ini dan bahkan di masa yang akan datang di kehidupan berikutnya. Saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan barusan, dan untuk lebih lagi, setiap Anda memiliki pengertian yang gamblang, saya sudah membuat sebuah skenario bagaimana ini bisa diterima secara offline, belajar kelas tatap muka. Jadi silakan bagi Anda yang hari ini yang saat ini intuisi Anda memiliki semacam sense untuk merespon ini, silakan cek di tab komunitas supaya update dari apa-apa saja yang sedang saya kerjakan bagi kebermanfaatan bagi keseluruhan setiap kita, itu bisa saudara-saudari pantau. Demikian video saya kali ini, kiranya ini semua bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih.